Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom, apa kabar hari ini teman-teman semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tanpa kurang satu apapun. Jumpa lagi dalam Bahana Morning Devotion, suatu program yang membangkitkan, mencerahkan, mengubahkan. Untuk tema renungan pagi ini, saya beri tema memberi karena kasih. Firman Tuhan saya ambil dari Matius 5 ayat 43 sampai 44. Saya bacakan untuk kita semua. Injil Matius 5 ayat 43. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, aku di sini adalah Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Ibu, ada sebuah contoh yang menarik. Ini ada sebuah kelompok di Amerika Serikat yang dikenal sebagai kelompok Amis, di mana kelompok ini dianggap sebagai kelompok masyarakat yang kuno. Tentang keteguhan prinsip hidup mereka yang berlandaskan Alkitab, membuat mereka terlihat kuno, khususnya bagi para penganut paham liberal. Kelompok ini juga dikenal hidup sederhana dan menjauhi kehidupan modern. Namun suatu ketika tindakan mereka justru menjadi inspirasi, yakni ketika terjadi peristiwa penembakan di sebuah sekolah pada tahun 2006 yang dilakukan oleh Charles Roberts, di mana menewaskan 5 anak perempuan berusia sekitar 6-13 tahun dan melukai 5 anak lainnya, sebelum pada akhirnya Roberts mati bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri. Hal yang menarik adalah reaksi dari kelompok ini sebagai respon atas suatu tragedi. Contoh respon yang pertama ini, pernyataan dari kakek salah seorang gadis Amis yang terbunuh, yang mengatakan tentang si pembunuh pada hari di mana terjadi pembunuhan itu, mengatakan seperti ini. Kita tidak boleh berpikiran jahat tentang orang ini, tentang Robert si pembunuh ini, seperti yang dilaporkan oleh pendeta Robert Schenck. Itu respon pertama dari seorang kakek. Respon yang kedua itu dari seorang juru bicara keluarga Robert, dari keluarga pembunuh ini, mengatakan bahwa seorang tetangga Amis menghibur keluarga Robert beberapa jam setelah penembakan itu dan menyampaikan pengampunan kepada mereka. Ini respon yang luar biasa ya Bapak Ibu ya, menyampaikan pengampunan kepada mereka. Yang ketiga, ini contoh respon yang ketiga adalah ketika keluarga pembunuh dikepung oleh media dalam perjalanan untuk mengubur Charles Roberts. Komunitas Amis ini ambil peran Bapak Ibu. Jadi meskipun mereka tidak suka difoto, anggota komunitas ini menempatkan diri mereka langsung di depan kamera untuk melindungi keluarga pembunuh dari media. Ini yang seperti diceritakan oleh Mary, istri pelaku, mengenang momen penuh cinta yang dipakai Allah menyentuh hatinya secara mendalam. Kata Mary itu seperti ini, mereka membelakangi kamera sehingga satu-satunya gambar yang bisa diambil adalah mereka dan bukan keluarga kami. Dan sungguh menakjubkan bagi saya bahwa mereka memilih untuk melakukan itu untuk kami sekeluarga. Luar biasa. Itu adalah salah satu momen selama seminggu ini di mana nafas saya terengah-engah, tapi bukan karena kejahatan, melainkan karena cinta. Tindakan kasih dan pengampunan dari komunitas Amis tadi menunjukkan untuk kesekian kalinya betapa kuasa kasih dan pengampunan dapat mengalahkan kejahatan. Meski tindakan pengampunan bukanlah pilihan banyak orang pada masa kini, tetapi cara hidup Kristiani ini tetap Allah harapkan untuk diperlihatkan oleh anak-anaknya. Sesungguhnya pengampunan tak pernah menjadi prinsip hidup yang kuno, ketinggalan zaman, atau tidak lagi menjadi hal yang tidak relevan dalam relasi antar umat manusia. Tren dan gaya hidup manusia bisa berubah seiring perkembangan zaman, tetapi kebutuhan akan pengampunan akan tetap ada selama kehidupan berlangsung di muka bumi ini. Hal ini seiring dengan fakta lain bahwa manusia tetap memerlukan pengampunan dari Allah selama ia masih tinggal di dunia ini.
tidak seorang pun bebas dari perbuatan dosa, sehingga ia tidak dapat berkata bahwa dirinya tidak memerlukan pengampunan dari Allah. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi yang menganiaya kita, tidak sekedar mengasihi sesama kita atau tidak sekedar mengasihi teman kita, tidak membenci musuh kita. Bapak Ibu, pagi ini masihkah ada kebencian kita pada sesama atau belum mendoakan orang lain yang menganiaya kita? Mungkin kita masih menahan itu karena suatu alasan tertentu mungkin. Mari saat ini kita sama-sama belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan Yesus firmankan di Injil Matius 5 ayat 43 ayat 44 tersebut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap kata firman yang telah boleh kami dengar lewat telinga kami. Sudah setiap firman Tuhan boleh tertanam di hati kami. Kami sudah mendengarkan dan kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kami. Pakai setiap kami untuk kami boleh tidak lagi hanya mengasihi sesama kami, tapi kami boleh juga mengasihi musuh-musuh kami. Dan kami mau berdoa juga bagi mereka. Allah Roh Kudus, tolong kami agar kami mampu melakukan itu semuanya. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kami, semuanya boleh untuk mempermuliakan nama-Mu. Kami serahkan sepanjang ini dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.